Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana binairil bidha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semakin takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya semakin mulia. Jadi nilai seseorang mulia dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya semakin mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah badaniyah seperti salat. Yang kedua adalah ibadah qauliyah seperti membaca Al-Qur'an. Ada ibadah maliyah seperti zakat, infak dan sedekah. Ada ibadah al-qalbiyah, ibadah hati seperti bersabar, bersyukur, ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah qalbiyah yang paling utama adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya, yaitu suudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man istata'a ayyuhsina dhannahu billah nala as-sa'adah fid dunya wa najata fil akhirah wa naja fil akhirah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, anna husnal dhann billahi ta'ala min husnil ibadah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baiknya dari ibadah. Min husnil ibadah, termasuk daripada ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Ma u'tiya 'abdun mu'min syai'an qattun ba'dal iman afdala min ayyuhsina dhannahu billahi ta'ala." Seorang hamba mukmin
tidak diberikan sesuatu yang terbaik setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sebelum meninggal, beliau berpesan kepada para sahabat, la yamuttanna ahadun hatta yuhsina dhannahu billahi ta'ala. Janganlah diantara kalian meninggal sampai dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika sakaratul maut dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku pun akan berbuat baik kepadanya. Maka aku pun sesuai prasangkanya. Barang siapa yang berprasangka buruk kepadaku, maka aku pun sesuai dengan prasangkanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak dalam 4 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang berbuat dosa, yang berbuat zalim, kemudian dia bertaubat. Yakinlah ketika taubatnya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengampuni kesalahannya, bahwa Allah akan mengampuni semua keburukannya, kemaksiatannya, kezalimannya. Jangan sebaliknya, ketika seseorang melakukan dosa, ketika seseorang melakukan maksiat, dia berputus asa, dia gak mau bertobat, dia merasa dosanya terlalu banyak, gak bakal mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, annallaha yaqbalu taubata 'abdihi. Bahwasanya padahal Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seseorang jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat keburukan, barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang dia melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillah ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kondisi yang kedua, berhusnudzon di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan memberikan doa kita. Jangan kita sebaliknya, kita bersuudzon, kita berburuk sangka Allah tidak menyayangi kita, Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Saya kecewa, sudah sekian lama berdoa, namun Allah tidak mengabulkan doa-doa yang kita minta. Padahal Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u rabbakum, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya yang ghafil, doanya yang tidak khusyuk. Insyaallah selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan doa kita khusyuk, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iblis pun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditangguhkan sampai hari akhir. Permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu orang-orang musyrik pun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, fa iza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika orang-orang musyrik, ketika orang-orang kafir, mereka berlayar di lautan, mereka berdoa supaya diselamatkan. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan khusyuk, dengan ikhlas. Namun falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Namun orang kafir itu, orang musyrik itu, ketika dia sampai di daratan, idzahum yusyrikun. Mereka musyrik kembali, mereka kufur kembali. Orang musyrik pun, orang kafir pun meminta kepada Allah, Allah kasih. Apalagi orang yang mukmin, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang Islam. Kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam hadis yang lain, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya 3. Yang pertama, Allah langsung kasih doanya, Allah langsung ijabah doanya. Yang kedua, doanya gak dikasih tapi diganti dengan yang lain, seperti dihindarkannya dari keburukan. Dia gak tahu doanya gak dikabul, padahal doanya diganti dengan keburukan yang sepadan. Kemudian yang ketiga, doanya disimpan sampai hari akhirat, dan ternyata itu membuat orang tersebut bahagia. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, ada seseorang yang di dunianya tidak dikabulkan doanya, kemudian dia dikasih di akhirat. Dia sampai bilang, seandainya tahu pahalanya doa yang gak dikabulkan, saya berharap dulu semuanya gak dikabulkan, karena luar biasanya pahala ketika di akhirat. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa ketika berdoa, janganlah berprasangka tidak baik ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang ketiga, kita harus berhusnudzon ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian. Berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah ketika Allah menguji kita. Jangan sampai kita berburuk sangka ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan musibah, Allah tidak sayang kepada kita. Ini tidak adil. Kenapa saya dikasih musibah? Padahal hadirin, Allah ketika mencintai seseorang, ibtalahum, ketika Allah mencintai hambanya, Allah memberikan ujian. Bisa ujian itu dengan musibah, sakit, atau diuji misalkan dengan dunianya, dengan hartanya yang kekurangan, atau dia diuji dengan orang tuanya meninggal, atau diuji dengan anaknya, diuji dengan pasangannya, dengan berbagai macam ujian. Ternyata ada hikmahnya, bahwa Allah itu sayang. Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan ujian, kecuali dengan musibah. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Yusuf. Dari kecil beliau kasih ujian dengan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dikasih ujian lagi dengan dijual menjadi budak, kemudian diuji lagi dengan dipenjara bertahun-tahun. Ternyata apa hikmahnya dibalik tersebut, dibalik ujian, dibalik musibah tersebut? Allah angkat, Allah kasih ilmu takbir mimpi, kemudian Allah akan menjadi menteri di Mesir. Ternyata ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan ujian kepada seseorang, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan kasih hikmah.
ketahuilah bahwa di balik musibah, di balik ujian selalu ada hikmah di belakangnya. Dhinnun al-Misri berkata, innallaha kallafana duna quwwatina. Sesungguhnya Allah ngasih ujian itu di bawah kemampuan kita. Allah tidak ngasih ujian kepada seseorang kecuali seseorang tersebut mampu menghadapinya. Berbeda dengan rezeki, Allah ngasih rezeki di atas kekuatan kita. Kemudian kondisi yang keempat adalah harus berhusnudzon di dalam rezeki, di dalam masalah rezeki. Siapapun yang berikhtiar mencari rezeki wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka ketika rezekinya tidak sesuai. Ada orang yang dia berburuk sangka ketika dikasih rezekinya sedikit. Dia berburuk sangka, membanding-bandingkannya dengan orang lain dikasih rezeki yang banyak. Sedangkan kita dikasih rezeki yang sedikit. Ternyata Allah kasih hikmah juga di belakang tersebut. Ya, sekali lagi berhusnudzonlah di dalam masalah rezeki. Kitalah hamba yang diperintahkan untuk berikhtiar, kemudian berdoa, kemudian bertawakal. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita menyukai sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita bercita-cita terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu gak baik bagi kita. Kadang kita membenci sesuatu, tetapi sesuatu itu yang terbaik bagi kita. Allah lah yang mengetahui masalah kita. Namun kita juga dianjurkan untuk berusaha, berdoa, dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita meninggal kecuali kita dalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamu alaikum.